Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi terkait tentang CPNS 2021, yaitu tentang update-nya info seleksi CPNS 2021. Oke teman-teman, sebelum kita masuk kepada informasinya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat informasinya. Nah, seputar informasi pendaftaran CPNS 2021, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windianto menyebutkan ada peluang perekrutan kembali calon pegawai negeri sipil CPNS formasi tahun 2021. Namun, dia tidak menegaskan kapan pelaksanaan pengrekrutan CPNS tahun depan akan dimulai. Nah, ini masih belum bisa dipastikan akan dibukanya bulan berapa. Walaupun menurut isunya itu akan keluar informasinya itu pada bulan Maret. Nah, jadi untuk lebih jelasnya ya teman-teman silahkan tunggu informasi terupdate selanjutnya. Oke. Kebijakan apakah di tahun 2021 akan dilakukan pengrekrutan atau penerimaan ASN? Nah, itu nanti akan dibicarakan dan didiskusikan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi ini kan dilihat dari kebutuhannya, jadi akan didiskusikan kembali ya. Jadi, apakah pengrekrutan ASN ini seberapa banyak pengrekrutannya? Nah, seperti itu. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, peluangnya ada karena di tahun 2020 tidak dilakukan penerimaan ASN. Ujarnya dalam Rakornas Kepegawaian Virtual BKN pada Kamis 17 Desember 2020. Seperti dilansir dari kompas.com. Nah, jadi peluang untuk dibukanya tes di 2021 itu ada karena tidak adanya penerimaan CPNS di tahun 2020. Nah, jadi jangan berputus asa, insya Allah akan tetap ada ya. Oke, akan tetapi terpenting bagi BKN adalah selama proses pengrekrutan CPNS bersifat transparan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Nah, jadi sistemnya itu sama seperti tahun-tahun yang lalu ya, pengrekrutannya itu bersifat transparan, jadi sesuai dengan undang-undang. Nah, jadi ketika kita mengikuti seleksi, jadi kita tahu bahwa kita lulus atau enggak. Nah, jadi nilainya itu langsung muncul di layar monitor. Nah, dan orang-orang yang lain yang berada di luar ujian juga mengetahui berapa skor nilai kita. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi sifatnya transparan. Namun, pada kesempatan ini mungkin saya akan lebih menekankan bagaimana kita dalam proses penerimaan ini bisa melakukan dengan baik, objektif, akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan katanya. Nah, jadi ini lebih ditekankan lagi teman-teman ya. Jadi ditekankan lagi agar lebih bisa melakukan proses penerimaannya itu secara objektif, secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan. Nah, diperketat lagi sehingga di situ tidak munculnya kecurangan dari oknum-oknum yang tidak diinginkan. Nah, jadi seperti itu. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Cahjo Kumolo menyebutkan pendaftaran CPNS formasi 2021 bisa terlaksana pada April hingga Mei tahun depan. Nah, jadi perencanaannya ini, pendaftarannya ini bisa terlaksana pada April hingga Mei dan bisa jadi diundur lagi hingga Agustus. Nah, kita belum tahu kepastiannya itu kapan penerimaannya ya, teman-teman. Nah, jadi sebelum-sebelumnya menurut informasi yang beredar sebelumnya itu penerimaan pendaftaran CPNS formasi 2021 itu di bulan Maret. Ya, di bulan Maret, di awal tahun 2021 Maret. Nah, sekarang
menurut informasi selanjutnya, jadi Cahyo Kumolo menyebutkan pendaftaran CPNS Formasi 2021 itu akan terlaksana pada April. Bisa jadi di akhir April hingga Mei, teman-teman. Nah, seperti itu. Itu masih prediksi ya, belum ada keputusan yang pasti. Nah, diperkirakan proses pendaftarannya sudah bisa dimulai bulan April. Nah, jadi mungkin pengumumannya itu di bulan Maret ya. Di bulan Maret pengumuman, dan April sudah bisa mulai mendaftar. Sudah ada formasi-formasi yang sudah disediakan. Nah, jadi sudah bisa dimulai bulan April sampai dengan Mei 2021. Ujarnya pada Kompas baru-baru ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi proses pendaftarannya itu diperkirakan. Nah, ini masih perkiraan teman-teman ya. Jadi belum pasti juga. Itu pada bulan April sampai dengan Mei. Nah, mungkin di bulan sebelumnya Maret itu bisa jadi pengumumannya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Berdasarkan draft progres usulan formasi ASN dan rencana rekrutmen tahun 2021 yang diterima, awalnya perpanjangan usulan formasi tahun 2021 yang rencananya Maret 2021 diperpanjang hingga akhir Mei. Nah, ini maksud dari perpanjangannya ini ya, terlambatnya penerimaannya ini karena usulan-usulan yang masuk mungkin belum tepat ya teman-teman. Jadi ada perubahan usulan dari berbagai daerah. Jadi usulan formasi ASN jadi diperpanjang. Nah, jadi daerah-daerah sudah bisa mengusul formasi-formasinya. Jadi diperpanjang hingga bulan April hingga Mei. Nah, pada yang sebelumnya itu kan hanya sampai Maret ya teman-teman. Nah, kemudian diperpanjang lagi hingga akhir Agustus 2021. Nah, ada kemungkinan lagi diperpanjang lagi hingga 2021 dan akan ada kemungkinan juga itu penerimaan CPNS 2021 bisa jadi akan sama seperti penerimaan CPNS 2019, yaitu terjadi pada akhir tahun ya, yaitu biasanya pada September dan Oktober. Itu pendaftarannya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. September, Oktober, bahkan bisa jadi November seperti pada tahun sebelumnya 2019, yaitu pada bulan 11 yaitu November 2019. Nah, jadi kita ini belum ada kepastian ya teman-teman ya. Sama juga informasinya masih sama, masih berlarut ya teman-teman, belum ada yang pasti. Jadi insya Allah dinantikan terus, mulai belajar dari sekarang insya Allah CPNS 2021 akan dibuka. Nah, total usulan formasi yang masuk untuk instansi pusat sebanyak 113.172 dan pemerintah daerah sebanyak 438.170 formasi. Nah, ini usulan yang sudah masuk teman-teman. Nah, khusus untuk pejabat pembinaan kepegawaian P3K jabatan guru sesuai dengan kesepakatan beberapa menteri. Mulai dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Mendikbud, Menteri Pan-RB, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang akan melakukan rekrutmen mulai 2021 dengan jumlah 1 juta formasi. Nah, masih tetap sama ya teman-teman, jumlah kuota P3K adalah 1 juta formasi. Jelas ya teman-teman? Oke, syukran, jazakumullahu khairan katsir. Semoga informasinya bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya, dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah, silakan ambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.